Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Riau Budi, dan hari ini bersama dengan Fibonacci Cindy. Ya, semoga nggak bosan kita hari ini ya. Oke, nah hari ini topik kita adalah kita akan membahas tentang market update, terutama untuk 3 hari terakhir di tahun 2020 ya. Bursa cuma tinggal buka 3 hari lagi ya, jadi dari hari Senin sampai hari Rabu ya, benar ya Sin? Ya betul, tinggal 3 Oke. hari lagi. Nah, sebelum ke sana, kita mau tanya dulu pendapat tentang 2 hari bursa yang kelabu ini. Kira-kira ada pendapat apa dengan Ibu Cindy? Nah, sebenarnya gini ya, bukan apa tadi bursa kelabu ya. Oh, bursa ya? Ya bursanya bukan kelabu sih, justru banyak orang yang kena trailing stop dan taking profit ya. Jadi malah hari bahagia untuk mereka yang mencairkan uangnya untuk liburan ya, tapi liburan di rumah mungkin ya karena masa pandemi. Okay. Ya banyak yang taking profit sih karena banyak libur. Biasa ya banyak orang yang taking profit ya kalau libur gitu. Dan udah gitu kalau secara Desember, kan Desember selalu ditutup hijau ya. Opening kita pun kan dari Desember ini udah 5.600 ya, 559 sekian ya, kurang lebih 5.600 gitu. Jadi bulan Desember ini emang kenaikan IHSG udah cukup tinggi, dan kemarin IHSG itu sebenarnya udah kena resist di 6.200 ya. Pernah aku bahas ini di Insta story aku, bahwa IHSG ini waktu dari 58 target ke 6.000 ke 62, dari 62 pasti ada pullback gitu. Yeah. Nah kemarin ini kan sebenarnya orang-orang udah optimis banget ya kok. Jadi kayak tiada hari tanpa naik. Jadi naik begitu kena resisten ya waktunya turun. Tapi 6.000 ini bisa dibilang cukup kuat ya, setelah retest ke 58 ke support, dia berhasil closing di atas support 6.000-nya. Jadi ya, lebih ke taking profit ya, taking profit. Bukan sesuatu yang mengejutkan karena naiknya udah lama. Kemarin juga kita lihat candle terakhir itu hampir seperti hammer ya. Ya, nah justru ini IHSG itu kuatnya IHSG, aku share screen-nya. Oke. Nah dari sini kan kita kelihatan ya, ini hammernya jauh juga ya. Ya, bisa digedein kalian. Justru mau ngelihat ini nih, mau ngelihat IHSG big picture nih. Ini ya bisa kelihatan ya, ini area 5.800 ya, ini area 5.800, ini area 5.800. Yeah. Dan ini nguji lagi area 5.800. Jadi kita jangan terlalu saklek gitu ya, pengen kena 58 sampai satuan-satuannya sama persis. Kita jadi bikin supportnya itu pakai area ya, karena nggak mungkin betul-betul sama persis gitu. Ini kan IHSG-nya sendiri hammernya cukup jauh ya. Nah begitu juga dengan sektornya ya. Semua sektor kalau sekilas tadi aku perhatiin, sektor-sektor tuh juga semua kayak gini. Jadi banyak yang pagi ARB ya, ARB 7%, tapi berhasil kangkat dan bahkan ada yang bisa ditutup di zona hijau gitu. Kan kalau bisa dibilang sekarang kita kondisi market di uptrend ya. Jadi kita saat ada turunan itu ya kita adalah kesempatan untuk membeli gitu. Ya tapi dengan manajemen dan trading plan yang baik ya. Kalau misalnya ternyata sampai patah uptrend mendadak ya harus di cut gitu. Ya betul, makanya kan kalau keadaan sekarang itu setidaknya kita jadi mengerti ya kenapa money management, kenapa psikologi trading itu sangat-sangat penting ya. Pada saat indeks harga saham gabungan jatuh, ini kan kayak kemarin tuh kita boleh dibilang mulai merah banget itu di pagi hari ya, dari jam 9 sampai jam 9.30, benar ya. Jadi kayak market itu panik sekali ya. Kayak semua orang sedang membuang barang dan akhirnya di closing kembali ke atas 6.000. Betul ya? Ya betul. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan ya, waktu naik terus IHSG ini banyak trader-trader yang ngomong kapan dong turun, begitu turun, nah udah pada belanja belum? Gitu. Nanti ada yang ngomong nanti kalau belanja malah jadi turun lagi, jadi malah di cut loss ya. Sebenarnya gini,
Kalau indeks naik, belum tentu semua orang cuan. Dan indeks turun, belum tentu semua orang rugi. Cuman jadi kita harus melihat, kita punya trading plan gitu. Selama ini IHSG uptrend, saya akan membeli saham saya di area sekian gitu. Ya udah ikutin plan itu. Kalau misalnya ternyata break support, ya waktunya di cut loss atau di stop loss gitu. Jadi mau lagi uptrend, mau lagi downtrend, kalau trading ya harus ada trading plan dan harus ada. Kalau naik mau taking profit, ya kalau turun ya harus terima resiko lah, di-cut gitu. Kan nggak bisa ya kita benar 100% di market, ya kita cuma bisa bereaksi aja gitu. Kalau udah break support, ya waktunya bersih-bersih. Masih uptrend dan ketahan support, nah kita kan kalau misalnya sekarang naik terus, ya berarti kesempatan beli gitu ya. Yeah. Kalau terus ada yang ngomong, kalau misalnya patah terus jadi cut loss, ya udah itu namanya kan trading plan. Kalau trading plan itu kan nggak bisa ngambil enaknya aja ya. Saya taking profit ya kalau saya salah saya cut loss. Ya. Stop loss. Namanya bisnis ya. Mau Ya. bisnis mana sih yang akan untung setiap saat gitu ya? Selalu akan ada yang namanya bagian rugi. Bahkan kalau di bisnis aja kadang-kadang kita lebih baik rugi di satu tempat tapi kita bisa mendapatkan keuntungan di tempat yang lain, benar gak? Daripada ketahan modal kita di satu posisi yang sudah jelas-jelas rugi, teman-teman lebih baik pindahkan modal itu ke tempat yang lebih menguntungkan. Yang secara setup mungkin sudah masuk ke dalam setupnya kita. Buat apa kita menahan kerugian kita, tapi peluang-peluang yang muncul di permukaan terbuang sia-sia gitu. Ya, nah makanya jadi setiap trader kan harus punya ini ya. Makanya kayak misalnya saya rugi misalnya 2% atau 3% saya cut gitu, tapi ada pindah ke saham yang lain yang kelihatannya mungkin ada kecenderungan lebih bisa bikin cuan gitu ya. Kalau ternyata salah pindah lagi dan cut loss lagi udah 3 kali berturut-turut, ya coba di review lagi gitu, berarti ada yang salah dengan trading sistemnya gitu. Jadi kan karena yang namanya trading system itu kan harus gimana ya, harus dicoba sampai kita nemu yang paling cocok gitu ya. Cocoknya saya belum tentu sama cocoknya Ko Budi gitu lah kurang lebih kok. Ya, makanya kita perlu mencari karakter kita sendiri, find your unique trading style ya, benar ya? Ya. Itu kan kelas kita di batch 2 nanti tanggal 9 dan tanggal 10 ya. 2 hari itu kita akan ngadain kelas seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat di akhir kelas ini untuk keterangan lebih lanjutnya. Oke, Sin. Sekarang kita mau lihat nih, kira-kira 3 hari ke depan indeks harga saham gabungan akan bergerak seperti apa? Sebenarnya nggak bakal terlalu heboh juga sih ya, mungkin akan lebih ke sideways gitu ya, sideways tapi support di 6.000 ini dan sahamnya udah cocok ya boleh dibeli gitu. Kalau saya sih lebih ngelihatnya kecenderung sideways karena di Desember ini tuh sebenarnya udah dari 56 tadi gitu, tapi kalau ngomong soal peluang ya masih ada peluang tentunya karena year to date-nya IHSG tuh masih ada space ya, year to date-nya tuh tahun Januari itu 6340 atau 6350 gitu. Jadi masih ada peluang dan masih ada support 6.000 yang nahan lah gitu kurang lebih ya. Jadi kan bisa disesuaikan kalau yang udah punya barang ya mungkin udah pada kena trailing stop ya. Waktu minggu lalu IHSG-nya pada ARB 7% tuh kebanyakan sih udah pada kena trailing stop gitu. Sideways cenderung up ya kalau 3 hari besok. Karena mantul 58 dan mantul 6.000. Aku sih jaga 2 support itu sih kok. Oh, oke. Nah, ada sektor yang bisa diperhatikan nggak untuk 3 hari terakhir 2020 ini? Sebenarnya kalau sektor ya paling konstruksi BUMN masih bisa untuk ngambil trading cepat kali ya, scalper gitu ya. Kalau untuk ada orang yang lebih ke invest mungkin masih harus nunggu belokan lagi ya, yang agak lumayan gitu. Tapi tetaplah kalau ini adalah pasar uptrend gitu ya, akan selalu tidak ada yang kemahalan untuk pasar uptrend dan tidak ada yang kemurahan untuk pasar downtrend ya. Jadi ya cari supportnya lah, kalau mau beli jangan beli di resist gitu. Berusaha beli saat swing ke support gitu kalau bisa ya. Terus kita kan punya stock pick nggak satu. Jadi jangan pengen saham itu, kalau nggak kebagian yang itu kan kita punya backup plan lah, ada beberapa saham aja. Tiap sektor pilih satu aja gitu. Jadi kan karena kemarin aku lihat dari semua sektor juga pada jadi hammer ya. Jadi berarti itu buying power-nya masih besar ya, makanya bisa dia nutupnya di atas 6.000 lagi. Jadi ya tinggal dipilih aja sahamnya.
tiap sektor dipantau, yang kena support boleh dibeli gitu. Dengan ya karena udah naiknya jauh juga, ada resiko, jangan lupa stop loss gitu. Oke. Jadi artinya ya ini tinggal 3 hari lagi teman-teman yang sudah kena trailing stop di perdagangan minggu yang lalu, kalau belum punya pilihan saham untuk dimasuki, lebih baik ya udah tunggu tahun depan aja ya. Jadi sekalian liburan, sekalian menikmati hari-hari libur ini. Buat teman-teman yang mungkin sudah punya pilihan-pilihan saham yang kemarin sudah ada di area-area sekitar support, teman-teman ingin koleksi, teman-teman bisa lakukan di 3 hari terakhir ini. Tapi ya tentu dengan trading plan, tentu dengan analisa, tentu dengan research, tentu teman-teman juga mesti tahu apa yang teman-teman sedang masuki, bibit bebek bobotnya seperti apa. Intinya ada di trading plan kalau teman-teman ingin melakukan trading, dan sesuaikan juga dengan gaya, sesuaikan juga dengan karakter. Nah, mengenai sesuai dengan gaya, sesuai dengan karakter, saya pikir ini juga kita sering sekali menyebutnya di dalam setiap video-video saya gitu ya. Seperti apa sih ini karakter, seperti apa sih ini gaya gitu ya. Nah, teman-teman, kita mengadakan satu kelas singkat ya, sekitar 2 hari, jadi Sabtu dan Minggu kelasnya, dan itu dilakukan online. Saya bersama Cindy, Finding Your Unique Trading Style. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya gaya, apa sih karakternya kita. Nah, gaya karakternya seperti apa? Di situ kita akan bicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah soal psikologi trading. Nah, dalam psikologi trading itu ada 2 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah soal 3 jebakan dalam trading. 3 jebakan ini, teman-teman udah lihat jebakan itu di depan teman-teman. Tapi teman-teman selalu terjebak kembali ke situ. Saya boleh ambil salah satu jebakan yang saya boleh bocorkan ya. Salah satu jebakan adalah sering teman-teman mengejar truk yang sedang berlari. FOMO istilahnya, fear of missing out. Saya kelihatannya ketinggalan. Nah, itu adalah salah satu jebakan. Dan itu sering kali teman-teman alami dan terjebak lagi ke dalam hal yang sama. Nah, di sini di kelas ini kita akan lihat bagaimana cara kita mengatasinya. Termasuk ada 2 jebakan yang lain. Di psikologi trading juga kita akan mengenal bagaimana cycle of doom itu membuat trading kita tidak pernah kemana-mana. Nah, cycle of doom ini seperti apa? Kita akan bahas di dalam kelas ini, termasuk money management. Nah, di money management saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman bisa membuat trading plan hanya dalam waktu 1 detik dengan kalkulator money management. Dan bagaimana cara membuat kalkulator ini. Ya, teman-teman akan bisa punya kalkulator money management atau risk management ini di dalam kelas ini. Ya, dan ini biasanya saya memang kasih di kelas coaching ya. Tapi teman-teman setidaknya bisa membuat kalkulator trading untuk risk management sendiri. Karena Alexander Elder bilang kan 2 hal ini penting kan, psikologi trading dan money management. Nah, yang ketiga tentu kita tidak akan pernah melupakan adalah metodenya. Bagaimana kita menggambar support resisten ya, bagaimana Cindy mencari cuan dengan channeling line, dan bagaimana teman-teman juga akan mendapatkan satu sesi khusus bersama Cindy, yaitu apa sih namanya? Kita bakal ini ya, ada sesi Fibonacci trading system. Simple dan powerful gitu ya. Kita pakai yang simple. Pakai yang simple dan powerful gitu. Nanti teman-teman juga bakal ada presentasi ya. Jadi apa yang udah kita pelajari hari Sabtu, hari Minggu bakal dipresentasi satu orang dengan waktu sendiri-sendiri gitu. Tapi share depan teman-teman, jadi bisa saling nambah ilmu ya gitu. Jadi kita bakal bahas juga. Jadi kita bisa, oh ini harus diperbaikinya ini apa, jadi kita bisa saling koreksi lagi. Ya, jadi kita tidak hanya memberikan teori saja, tapi teman-teman juga akan dikasih tugas. Teman-teman harus kerjakan tugas itu, dan pada hari berikutnya teman-teman harus melakukan presentasi dengan apa yang sudah teman-teman pelajari sepanjang hari Sabtu. Jadi hari Minggunya teman-teman akan presentasi. Nah, oleh sebab itu, karena kita mau teman-teman benar-benar mempraktekkan langsung, tempatnya juga akan menjadi sangat terbatas. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendaftaran, sebaiknya segera. Karena tempatnya kita akan batasi, karena itu tadi ya,
teman-teman semuanya akan kebagian untuk mempraktekkan langsung teori yang sudah teman-teman dapatkan, apa yang sudah menjadi metode, apa yang sudah menjadi pelajaran di hari sebelumnya, dan teman-teman harus mempraktekkannya pada hari berikutnya. Nah, ini yang mungkin membedakan kelas kita dengan kelas yang lain. Ya, teman-teman tidak hanya mendapatkan teori saja, tidak hanya mendapatkan di awang-awang saja, tapi sekaligus teman-teman akan mempraktekkan langsung dan kita bisa melakukan koreksi juga di depan teman-teman. Apa yang salah, apa yang sudah benar, nah teman-teman tinggal tingkatkan dan itu tinggal teman-teman praktekkan terus. Dan jangan lupa ya, teman-teman juga tidak akan ditinggal begitu saja. Teman-teman juga akan nanti bergabung dalam grup alumni untuk finding your unique style. Jadi ada satu grup sendiri, ada satu channel sendiri. Teman-teman di situ juga bisa mendapatkan update informasi setiap harinya. Itu ya kurang lebih ya, Sin ya. Ya, intinya ya IHSG masih uptrend. Nah, 3 hari terakhir juga bakalan agak sepi ya. Mungkin orang-orang udah pada liburan juga gitu ya, udah pada, makanya kemarin heboh turun, cari cash, ya udah cair-cair ya. Jadi ya sideways, cenderung up, dan sepi. Dan pastinya sepi sih. Jadi kalau sesuaikanlah sama trading plan masing-masing. Ya, oke. Nah, demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.